Pada video pembelajaran kali ini, kita kembali mempelajari materi fisika. Namun, seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembelajaran, kalian dapat memperhatikan video animasi berikut ini. Bagaimana lintasan yang ditempuh bola pada video animasi tersebut. Jadi, jika kita tinjau kembali, maka pada video tersebut tampak bahwa lintasan yang dibentuk oleh bola tersebut ialah membentuk setengah lingkaran. Biasanya, suatu gerak yang membentuk lintasan setengah lingkaran dapat dikatakan telah melakukan gerak parabola. Lalu, apa yang dimaksud dengan gerak parabola dan hal lain yang berhubungan dengan gerak parabola, misalnya besaran-besaran apa saja? Maka pada hari ini kita akan mempelajari materi tersebut, yaitu materi tentang besaran-besaran pada gerak parabola. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menyatakan vektor posisi dengan vektor-vektor satuan I-topi dan J-topi. Yang kedua, peserta didik mampu menyatakan vektor-vektor kecepatan dengan menggunakan vektor satuan I-topi dan J-topi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyatakan vektor percepatan dengan menggunakan vektor-vektor satuan I-topi dan J-topi. Tapi sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan gerak parabola? Jadi, gerak parabola itu sendiri gerak dimensi 2 dengan gerak lurus beraturan pada sumbu X atau pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y atau pada arah vertikal. Lalu, besaran apa saja yang ada pada gerak parabola? Yang pertama itu kita akan membahas tentang vektor satuan. Jadi, vektor satuan adalah suatu vektor yang memiliki panjang atau besarnya itu sama dengan 1. Suatu vektor yang terletak dalam suatu bidang yaitu memiliki komponen ke arah X dan juga ke arah Y, di mana koordinat X dan Y digambarkan seperti koordinat di samping, yaitu ada pada arah mendatar yaitu sumbu X dan pada arah vertikal yaitu sumbu Y, yang mana vektor satuan pada sumbu X dituliskan dengan I-topi dan vektor satuan pada sumbu Y dituliskan dengan J-topi. Kemudian besarannya yaitu yang ada vektor posisi, di mana vektor posisi itu adalah vektor yang menyatakan suatu titik materi pada suatu bidang datar atau dimensi 2. Posisi suatu titik materi pada bidang datar itu dinyatakan oleh vektor posisi R, seperti pada gambar. Yang mana R itu sama dengan X I-topi ditambah Y J-topi. Besaran selanjutnya yaitu ada vektor kecepatan. Pada titik asal atau titik O di sini, pada saat t-nya sama dengan 0, maka kecepatan awalnya itu V0. Dan memiliki kecepatan awal pada komponen sumbu X yaitu V0x dan kecepatan awal pada komponen sumbu Y yaitu V0y. Dengan demikian, vektor kecepatan awal gerak parabola dapat dinyatakan sebagai berikut. V0 sama dengan V0x I-topi ditambah V0y J-topi.
pada posisi tertentu, misalnya pada posisi di sini, maka vektor kecepatannya adalah P memiliki komponen Pxi pada sumbu X dan komponen Pyj pada sumbu Y. Dengan demikian, vektor kecepatan partikel saat T, maka pada gerak parabola dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu P sama dengan Vx itopi ditambah Vy jitopi. Selanjutnya ada vektor percepatan. Untuk gerak parabola pada bidang datar dengan sumbu X sebagai sumbu horizontal dan sumbu Y sebagai sumbu vertikal, percepatan yang dialami partikel itu di posisi apa saja atau di mana saja itu selalu berarah vertikal ke bawah. Jika arah vertikal ke atas ditetapkan sebagai vektor yang bernilai positif, maka percepatan pada gerak parabola dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu G sama dengan minus Gy jitopi. Di mana nilai percepatan untuk gerak parabola di permukaan bumi adalah G ini itu sama dengan 9,8 meter per sekund kuadrat, atau biasanya jika tidak diketahui dianggap G-nya bernilai 10 meter per sekund kuadrat untuk memudahkan perhitungan. Apabila suatu vektor dalam bidang telah dinyatakan dalam vektor-vektor satuan itopi dan jitopi, maka besar dan arah vektor tersebut terhadap sumbu X positif dengan mudah dapat dihitung. Misalnya ada vektor A sama dengan AX itopi ditambah AY jitopi, maka besar vektor A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Arah vektornya yaitu tan theta sama dengan AY per AX. Kemudian ada contoh soal, yaitu sebuah titik materi bergerak pada suatu bidang Xy dengan persamaan vektor R sama dengan 2,5 T itopi ditambah 6 T jitopi meter. Tentukan posisi titik materi tersebut saat T sama dengan 2 sekon. Jadi, hal yang diketahui dari soal tersebut, R-nya, vektor posisinya R sama dengan 2,5 T itopi ditambah 6 T jitopi M. Dan juga T-nya sama dengan 2 sekon. Ditanyakannya itu besar posisi saat T sama dengan 2 sekon. Maka untuk menjawabnya, maka kita gunakan vektor posisi R sama dengan 2,5 T ditambah 6 T jitopi M. Kita masukkan nilai T yang diketahui yaitu 2 sekon ke dalam persamaan ini, yang mana 2,5 dikalikan 2 itopi ditambah 6 dikalikan 2 jitopi satuannya M, sehingga 2,5 dikalikan 2 maka hasilnya 5 I, kemudian ditambah dengan 6 dikali 2, 12 jitopi meter. Maka besar posisinya dapat dihitung menggunakan persamaan R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat, dimana Rx-nya itu 5 pangkat 2 ditambah dengan Ry-nya itu 12, jadi 12 pangkat 2. Kemudian 5 dipangkatkan 2 berarti 25 ditambah dengan 12 pangkat 2, 144. Besarnya sama dengan akar 169. Akar dari 169 adalah 13 meter. Jadi, posisi titik materi tersebut saat T sama dengan 2 sekon adalah 13 meter. Kemudian ada soal latihan, yaitu sebuah titik materi bergerak pada suatu bidang Xy dengan persamaan
Faktor kecepatannya V sama dengan 3T itopi ditambah 4T jitopi meter per sekon. Maka, tentukan besar kecepatan titik materi tersebut saat T sama dengan 2 sekon. Dan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, gerak parabola itu merupakan gerak dimensi 2 dengan gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Adapun besaran-besaran pada gerak parabola antara lain ada vektor posisi R sama dengan X itopi ditambah Y jitopi. Kemudian ada vektor kecepatan V sama dengan Vx itopi ditambah Vy jitopi. Kemudian ada vektor percepatan V sama dengan minus Dy jitopi. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.